Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Hadirin, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai sebuah konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti berbuat baik. Atau lebih dalam lagi, ia berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesempurnaan. Dalam konteks agama, ihsan bukan hanya sebatas melakukan perbuatan baik kepada sesama, tetapi juga menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan dijelaskan dalam hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan adalah ketika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kita bahwa tingginya derajat ihsan dalam agama kita. Ihsan bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi juga dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa segala perbuatan kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beribadah dengan rasa bahwa Allah melihat kita, maka kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap amal, perbuatan, baik itu sholat, zakat, ataupun perbuatan yang lainnya. Ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan bukan hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi juga meresap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Misalnya, ketika kita bekerja, kita harus bekerja dengan penuh ketekunan dan kejujuran. Ketika kita berbicara, kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik dan bijaksana. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan sahabat kita, dengan teman kita, atau keluarga kita, kita harus berperilaku dengan akhlak yang mulia dan penuh kasih sayang. Semua ini merupakan bentuk ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam segala sesuatu kita lakukan, kita harus selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jangan pernah melakukan pekerjaan secara asal-asalan atau secara percuma-percuma atau setengah-setengah. Karena setiap amal, sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh ihsan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat ihsan bukan terhadap cuman kepada manusia saja ataupun kepada Allah, tetapi kepada hewan juga. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan, perbuatan yang baik pada tiap-tiap sesuatu.
Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Apa faedah dari hadis ini? Kita dapat tahu kasih sayang dan kelembutan Allah kepada hambanya. Terus anjuran berbuat baik kepada sesama. Dan jika membunuh sesuatu maupun itu hewan, maka diharuskan untuk membunuhnya dengan cara yang baik, dengan menajamkan pisaunya ataupun dengan menenangkan hewan tersebut. Kebaikan itu harus meliputi segala sesuatu. Menyembelih juga dengan cara yang baik. Yang terakhir, ihsan dalam berinteraksi dengan sesama. Salah satu aspek paling penting dari ihsan ialah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembelih selain kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat." Dari ayat ini, perintah untuk kita itu berbuat ihsan. Berbuat ihsan tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada kita sesama manusia. Berbuat ihsan dalam berinteraksi dengan orang lain berarti berusaha untuk selalu berlaku adil, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan memberikan kebaikan tanpa memberikan balasan. Ihsan itu sebagai cermin keimanan kita. Hadirin yang saya hormati, ihsan adalah cermin dari keimanan kita. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas diri kita, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dengan berbuat ihsan, kita sebenarnya sedang melatih diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Tentu saja, kita tidak akan selalu mampu melakukan semua perbaikan dengan sempurna karena kita adalah manusia, tempat penuh dengan kekurangan. Namun yang terpenting adalah niat kita dan usaha kita untuk selalu memperbaiki diri dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadikan kita ihsan sebagai bagian dari hidup kita, baik dalam ibadah maupun dalam setiap perbuatan kita. Naqtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.